Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ala al-islami wa sunnati wal afiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa azali syabih wa ani niddi wa anil mathil wa anil nadhir. Qala Allah Ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala mulai malam yang berbahagia ini kita mencoba untuk membacakan satu di antara karya para ulama dari maddah tafsir. Kita akan mencoba membaca kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, di Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita akan memulai dari juz yang ke-30 surah An-Naba, dan tentunya agar salat-salat kita yang mana kita senantiasa membaca surah-surah pendek ini lebih khusyuk, lebih nikmat dan lebih tenang karena kita memahami apa yang kita baca. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mempelajari tafsir? Mengapa kita harus mempelajari tafsir? Karena ilmu tafsir adalah ilmu yang paling mulia. Mengapa tidak? Karena yang dipelajari adalah kitabullah. Dan kita tahu bahwasanya kitabullah sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwanya seseorang karena dia mendapatkan petunjuk. Dari mana petunjuk itu? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita ingin melihat kemuliaan sebuah ilmu, lihat apa yang kita pelajari. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ilmu tafsir mulia karena yang menjadi materinya adalah kalamullah. Khairul kalam kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia sibuk mempelajari perkataan manusia. Bahkan sebagian mereka dengan bangga menghafal, memahami perkataan-perkataan orang-orang kafir. Dan mereka bangga dengan itu. Mereka merasa besar ketika mereka membawa perkataan Einstein, Karl Marx, Hemingway, dan para tokoh-tokoh filsafat lainnya. Namun seorang muslim, dia akan bangga dengan mempelajari kitabullah. Mulia seseorang sesuai dengan apa yang dia pelajari.
di dalam khutbah hajah dikatakan khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita ragu untuk tidak mempelajarinya? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Berapa surah yang telah kita pahami tafsirnya? Berapa ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang telah kita pahami tafsir-tafsirannya? Atau selama ini kita mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah, kita tidak paham maknanya? Atau selama ini ketika kita berada di belakang imam menjadi makmum, di setiap sholat kita hanya menunggu kalimat amin, tidak memahami apa makna alhamdulillahirabbil alamin, tidak memahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Celaka kita, bertahun-tahun kita sholat. Wailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang sholat karena lalai dalam sholatnya. Bahkan bisa jadi seorang itu sholat bersama imam, tapi dia tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Ketika ditanya oleh temannya, imam tadi baca surah apa? Padahal baca surah Al-Ikhlas. Dia tidak tahu. Kenapa lalai? Karena hatinya ketika berada di luar sholat tidak pernah terbesit atau tidak pernah tafakkur, tadabbur, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat kauniyah, alam semesta, ataupun ayat-ayat syar'iyyah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Al-Quran berarti berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Mempelajari tafsiran Al-Quran berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Ini yang kedua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman ibnu Affan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ta'allumul Quran wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha. Mempelajari Quran dan mengajarkan Quran maksudnya adalah mempelajari huruf-hurufnya dan mempelajari makna-maknanya. Di kesempatan yang lain beliau mengatakan makna tilawah adalah membaca Al-Quran dengan lafaz yang benar dan memahami apa yang dia baca. Sebagaimana beliau katakan dalam kitab yang sangat bagus sekali, Miftahu dari Sa'adah. Jadi beliau mengatakan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ini mencakup dua hal. Jadi seorang dikatakan manusia terbaik, orang terbaik, sebagaimana Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, mengajarkan kepada manusia tajwid, tahsin, makharijul huruf, sifatul huruf. Ini yang pertama. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Inilah tafsir. Jadi kita tidak cukupkan dengan tajwid saja. Kita berusaha naik level. Kita berusaha untuk menaikkan tingkatan. Yang tadinya kita telah berusaha mempelajari huruf-hurufnya, dari mana keluar huruf tersebut, kemudian kita mempelajari sifat-sifatnya, kemudian kita berusaha untuk mencari makna-maknanya. Dan inilah yang membawa seorang mendapatkan petunjuk. Di banyak firman Allah mengatakan hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mereka bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran kalau tidak mempelajari makna-maknanya?
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tafahhamu i'rab al-Quran. Pahamilah i'rab dalam Quran. Apa maksud dengan i'rab di sini? Mempelajari huruf-hurufnya agar dia tidak salah dalam pelafasan dan mempelajari susunan-susunan kalimatnya. Jika seorang menguasai kedua ini, maka dia termasuk dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati bagi kita yang tidak mau atau tidak ada keinginan sama sekali untuk mempelajari Al-Quran. Siap-siap hatinya akan dikunci. Kenapa seorang yang sudah puluhan tahun hijrah, bahkan belasan tahun hijrah, dia tidak merasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Bahkan ketika membaca Al-Quran, dia tidak merasakan nikmat bacaan-bacaan tersebut. Kita khawatir hatinya mulai terkunci. Orang-orang yang tidak mau mempelajarinya akan terkunci hatinya. Dan tentunya kebalikan dari hadis tadi, orang-orang yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mempelajari Quran, kebalikan dari orang yang baik. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfalihim ya aqfaluha ya afala yatadabbaruna al-Quran. Bagaimana ayatnya? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surah Muhammad. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Bahkan hati mereka terkunci. Apa makna ayat ini? Orang-orang yang tidak terbesit sama sekali dalam hatinya untuk memahami Quran, bisa jadi hatinya sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tertutup hatinya, matanya, pendengarannya. Sebagaimana orang kafir, sehingga mereka tidak mau lagi menerima arahan, petunjuk, padahal di depan mereka ada Nabi, padahal mereka telah membaca kitab-kitab Nabi-Nabi mereka bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman di satu tempat yang telah mereka ketahui, yaitu Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah, apa di antara tujuan mempelajari tafsir? Agar kita tidak tersesat dalam mengamalkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dua perkara yang berkaitan dengan i'tiqadiyah dan berkaitan dengan amaliyah. Kedua-duanya harus berdiri di atas dalil. Apa yang maksud dalil di sini? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya wajar kalau mereka tersesat dalam beribadah dan tergelincir dalam bermuamalah, karena mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam berkeyakinan dan dalam beribadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengikuti ajaran yang terdapat di dalam Quran, tidak akan pernah tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana dia tersesat? Hari-hari dia mempelajari Al-Quran, dia tahu bagaimana bermuamalah dengan Allah, beribadah
dan tidak melakukan kesyirikan. Dia tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia, bagaimana bermuamalah dengan orang tuanya, tetangganya, manusia secara umum. Dan dia memahami apa yang harus dia persiapkan menuju alam akhir. Semakin sering seorang mentadaburi Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, maka akan lahir pada dirinya kecintaan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menganggap dunia ini kecil. Dia akan gunakan kesempatan di dunia ini untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju akhir. Bahkan ikhwan fiddin wa akhwati fillah, tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran ini satu di antara tujuan diturunkannya Al-Quran. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Al-matlub wal ghaya, tujuan dan tuntutan diturunkannya Al-Quran agar kita itu mengamalkannya. Bagaimana seorang bisa mengamalkannya kalau dia tidak memahaminya? Adapun membaca, menghafal, ini tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Bagaimana seorang bisa mengamalkannya kalau dia tidak mempelajarinya? Salaf terdahulu senantiasa menangis ketika Al-Quran dibaca. Kenapa menangis? Karena memahami maknanya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tujuan. Ta'abbud bitilawatihi, beribadah dengan membacanya. Jadi membacanya itu bagian dari ibadah. Ini yang pertama. Ta'abbud, at-ta'abudu bitilawatihi, beribadah dengan membacanya. Jadi membacanya itu ibadah. Wa fahmu ma'anihi, tujuan yang kedua memahami maknanya. Ats-tsalits wal 'amal bih, dan mengamalkannya. Sebagian mengatakan seorang dikatakan bermuamalah dengan Al-Quran ketika dia mendengarkannya, ketika dia membacanya, ketika dia menghafalkannya, ketika dia mentadaburinya dan mengamalkannya. Maka orang-orang seperti ini dia adalah orang-orang yang bermuamalah dengan Al-Quran. Mendengarkan, membaca, menghafal, mentadaburi dan mengamalkan. Dan mengamalkan inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Kitab petunjuk. Siapapun yang membacanya dengan niat yang jujur untuk mendapatkan hidayah, maka dia akan dapatkan hidayah itu dari Quran. Seorang yang sempurna agamanya dan sempurna dunianya, maksudnya sempurna agamanya, dia akan menjalankan agama dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sempurna dunianya, muamalahnya baik, berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan tamunya, berinteraksi dengan majikannya, berinteraksi dengan bawahannya. Dunia akan baik selama dia mempelajari Al-Quran. Bahkan sepasang suami istri pun yang telah bercerai, mereka tetap berada di atas kebaikan jika mereka mempelajari Quran. Di dalam surat yang berbicara tentang talak, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kalian terima dari orang lain. Ayat ini masuk ke dalam ayat talak.
perceraian. Artinya apa? Suami istri yang sudah bercerai tidak boleh melupakan kebaikan yang pernah mereka terima dari satu dengan yang lainnya. Istri dari suami, suami dari istri. Lihat, biasanya kalau orang sudah bercerai, yang akan tersebar, yang akan dibicarakan oleh pasangannya, mantan pasangannya adalah keburukan. Tapi Al-Quran mengajarkan bagaimana tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik, walaupun bukan pasangannya lagi. Di dalam Quran dikatakan wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. An-nas di sini umum, siapapun dia. Muslim, kafir, tua, muda, wanita, lelaki, mereka semua manusia, maka wajib berbicara kepada mereka dengan bicara yang baik. Sempurna agamanya dan sempurna dunianya. Ketika mencari maisha, dia akan berusaha mencari harta yang halal. Dia akan menjauhi semua harta-harta yang haram. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita belum merasakan lezat dalam membaca Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat, baik sholat di siang hari ataupun malam hari, ini sebabnya karena kita tidak mau memahami tafsiran-tafsirannya. Orang-orang akan merasakan kelezatan tatkala membacanya ketika dia memahami apa yang dia baca. Wajar kalau mereka menangis, bahkan ada yang pingsan disebabkan mendengarkan bacaan Quran. Salaf terdahulu mendengarkan surah Al-Fatihah menangis. Ya, sebagian mereka menangis mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena paham maknanya. Oleh karena mengherankan kalau seorang membaca Quran tapi tidak menambah keimanan, hatinya tidak bergetar. Bahkan berapa banyak ya orang-orang ketika mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan, mereka tetap santai, seakan-akan mereka mendengarkan sesuatu yang tidak menakjubkan. Maka orang-orang seperti ini dipertanyakan hatinya. Kawannya membaca Quran di sampingnya, di sebelahnya, tidak terasa ya nikmat bacaan tersebut. Dia tidak merasakan nikmat bacaan temannya. Bahkan dia membuat ya sesuatu kegiatan yang mengganggu temannya yang sedang baca Quran. Padahal temannya sebelum baca Quran dia ta'awudz terlebih dahulu. Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan setiap orang baca Quran ya, dia akan mulai dengan ta'awudz ini. Apa alasan kita ribut, kemudian mengganggu teman-teman kita yang sedang baca Quran? Oleh karenanya sangat mengherankan jika seorang membaca Quran tapi tidak merasakan kelezatan ya ketika membacanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan juz 30 karena surah-surah ini sering kita baca dalam salat-salat kita. Tentunya apa yang kami sampaikan tidaklah sempurna. Tujuan kami hanyalah mengajak antum untuk giat membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz kita ya yang ada di negeri ini, mereka memiliki kitab-kitab tafsir. Ya, antum bisa beli kitab yang dikarang oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala agar sholat kita lebih nikmat, lebih lezat tatkala kita membaca surah-surah yang kita memahami maknanya. Walaupun setiap malam kita hanya membaca surah An-Naba 13 rakaat, kita hanya membaca surah An-Naba karena kita ingin ya memahami dengan pemahaman yang kuat, menikmati surah ini karena kita telah paham maknanya, tidak ada masalah. Daripada kita membaca banyak ayat namun kita tidak memahami apa yang kita baca.
Baik, kita mulai dari surah An-Naba. Man yaqra? Saya yang baca. Ya, baca. Nah, si Joko, tafadhal. Saya yang baca. Anta sih. Saya yang baca. Nah, antum baca. Hah? Salah-salah masalah. Salah-salah? Ya salah dibetulin. Baik. Jadi Baca ayatnya dulu 1 sampai 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sampai 5. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Baik. Surah An-Naba. Surah An-Naba yani Makkiyah. Penamaannya An-Naba diambil dari ayat yang kedua An-Naba. Sebagian ulama mengatakan surah Amma. Ada juga yang mengatakan surah Al-Muqsirat. Muqsirat adalah satu-satunya kata yang ada dalam Al-Quran, hanya terdapat dalam surah An-Naba. Di ayat yang keberapa itu Muqsirat? Nah, surah yang berapa? Ayat yang keberapa? Muqsirat 14. Ya, Muqsirat ini awan. Sebagian mengatakan Al-Muqsirat, tapi ini penamaan ijtihadi. Kita harus yakin bahwa penamaan-penamaan surah dalam Quran yang sebanyak 14 surah ini tauqifiyah, wahyu yang Allah wahyukan. Jadi seorang tidak boleh membuat nama-nama baru. Ya. Surah An-Naba ya Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Ada 3 pendapat di sana tentang istilah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan Makkiyah adalah ditinjau dari zaman, periode. Ini pendapat yang pertama, dilihat dari zamaniyah. Zamaniyah artinya periode. Apa makna periode di sini? Makkiyah adalah surah-surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini ditinjau dari zamaniyah. Berarti An-Naba adalah surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah, ya, adalah surah-surah yang turun ketika setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini ditinjau dari zamaniyah, periode. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengistilahkan Makkiyah dan Madaniyah ditinjau dari makaniyah, tempat. Jadi setiap surah atau ayat yang turun di Mekah berarti dia Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah berarti Madaniyah. Ini ditinjau dari tempat, atau ayat-ayat yang turun di sekitar Madinah atau sekitar Mekah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama dan kedua tentunya yakni i'tirad, bertentangan. Kemudian pendapat yang ketiga dari khitab. Khitab artinya ayat itu untuk penduduk Mekah atau untuk penduduk Madinah. Kalau ayat itu turun, surah itu turun untuk penduduk Mekah, maka ayat tersebut dikategorikan Makkiyah. Tapi kalau surah dan ayat tersebut khitabnya untuk ahlu Madinah, maka dikatakan Madaniyah. Sebagaimana Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan ini dalam kitabnya Al-Itqan. Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, ditinjau dari
zamaniyah, periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, periode Mekah dan periode Madinah. Jadi Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun selama 13 tahun selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebelum hijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah adalah surah-surah yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Contohnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila akhir ayat. Ini turun di mana? Di Arafah. Arafah di mana? Di Mekah. Tapi ayat ini dikategorikan Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di antara contoh ayat yang turun di Madinah berarti 10 tahun. Surah Al-Baqarah selama 10 tahun turunnya. Dan dia bagian dari surah Madaniyah. Nah, min maqasidis surah, di antara kandungan-kandungan maqasid, tujuan-tujuan yang terkandung di dalam surah ini adalah isbatul ba'tsi wal jazai wal adillati wal barahin, menetapkan adanya hari berbangkit, isbatul ba'tsi wal jaza, dan menetapkan adanya hari pembalasan bil adillati wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Jadi surah An-Naba di dalamnya mengandung penetapan adanya hari berbangkit, Yaumul Ba'ts, dan menjelaskan adanya balasan. Contoh di dalam ayat yang ke 31 sampai 40, ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Surga. Inna lil muttaqina mafaza. Atau balasan bagi orang-orang yang durhaka, sebagaimana dalam ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada, sampai ayat yang ke-30. Inna al-jaza. Al-jaza artinya balasan. Balasan itu sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Apakah amalannya yang membawa mereka ke surga Allah Ta'ala, atau amalannya menyebabkan mereka tergelincir ke dalam neraka? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Jadi dalam surah ini mencakup dua balasan. Balasan bagi mereka yang durhaka, litaghin, dan balasan bagi orang yang bertakwa, lil muttaqin. Dan bahkan di dalamnya dijelaskan tentang penyesalan mereka yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba, wahai jiwa ini lebih baik engkau jadi tanah saja. Karena mereka melihat, sebelum mereka dicampakkan, mereka melihat binatang-binatang ternak dijadikan tanah setelah dihisap. Sehingga mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai jiwa ini lebih baik kau jadi tanah saja. Bagaimana tidak histeris sehingga mengucapkan ini? Karena di depan mereka jahanam. Sebelum mereka diazab, mereka diletakkan di depan jahanam. Para malaikat siap untuk menarik mereka dengan 70.000 tali. Satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat yang siap menarik pelaku maksiat ke neraka jahanam. Isbatul ba'tsi wal jazai bil adillati wal barahin. Amma bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'al. Kalau dari sisi bahasa, amma itu dari kalimat an dan ma, diidghamkan, digabungkan dari an huruf jar an dengan ma, ma-nya huruf istifham,
untuk membedakan antara mim istifham dengan mim masdariyah, ya, kalau kita baca Quran, mim istifham itu kalau digandengkan dengan huruf jar dia mimnya pendek, amma. Tapi kalau mim masdariyah panjang dia, amma. Ini untuk membedakan apakah mimnya mim istifham, kata tanya, atau masdariyah. Dalam surah An-Naba ayat yang pertama ini mimnya pendek, berarti istifhamiyah, kata tanya. Amma yatasa'alu. Ada nih. Baik, yatasa'alun ini saling bertanya. Sigonya yatafa'alun, saling bertanya dia. Saling bertanya apa? Karena sama-sama bodoh. Ya yatasa'alun. Siapa yang yatasa'alun? Orang-orang musyrikin. Karena mereka tidak memiliki jawaban yang pasti. Jadi saling bertanya, kau tahu enggak? Ya, kau tahu juga enggak? Sama-sama bertanya. Kenapa sama-sama bertanya? Sama-sama enggak? Sama-sama enggak tahu. Ini sigonya yatafa'alun, yatasa'alun. Ya tentang apa mereka saling bertanya? Nah, tentang apa mereka saling bertanya? Insyaallah taala kita jawab pekan depan. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.